Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Udah siap kita belajar hari ini? Nah, biar seru Bapak tanya kabar lagi. Apa kabar semua pagi ini? Apa kabar semua hari ini? Apa kabar Mbak Amel? Apa kabar Mas Abi? Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, kita ketemu lagi pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Namun sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Akan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Firli wali walidayya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita bersama-sama membaca doa ya. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya itu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah Republik Indonesia, bangsaku itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Sudah ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan Indonesia lagu Indonesia Raya. Baik,
Selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Eh, Ahmad Abdul Yasin, Aldo Hermansyah, Amelia Khairunisa, Bilkis Dwi Permata, Brian Abi Putra, Elga Febrian, Ahmad Faizan, Fathiyatun Najwa, Firji Khairul Arsil, Jihan Khairunisa, Kaila Ufatunisa, Muhammad Abraham Faiz Abdillah, Muhammad Hairul Effendi, Muhammad Farel Ramadhani, Muhammad Zidan Al-Ghifari. Lagi sakit. Nggak berangkat ya. Muhammad Nabil Al-Farizi, Nafis Dwi Nurul Aini, Najwa Khairul Wilda, Naura Firly Magfiro, Rania Humairo Zidni, Salsa Aulia Putri, Sylvia Bella, Tilawatun Naura. Nah, tadi ada teman kita yang nggak berangkat sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan bisa belajar lagi bersama kita. Baik, anak-anak hebat. Sekarang kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Coba dibuka dulu buku bahasa Indonesianya. Udah siap? Baik. Duduk yang rapi dulu. Semuanya perhatikan ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama melaksanakan ice breaking dulu. Mau? Oh ya, biar apa? Biar semangat belajarnya. Biar tambah senang belajarnya. Semuanya perhatikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injek bumi. Kalau kau suka hati injek bumi. Kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati injek bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, tepuk semangat satu. Tepuk semangat dua. Oke. Gimana perasaannya sekarang? Tambah rileks, tambah santai, tambah senang ya? Alhamdulillah. Baik. Sekarang anak-anak hebat. Sekarang kita akan mempelajari tentang berbagai pekerjaan. Tema kita berbagai pekerjaan. Subtemanya apa? Subtemanya yaitu pekerjaan di sekitarku. Pekerjaan di sekitarku ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa anak-anak? Hari ini kita mempelajari pekerjaan di sekitarku adalah yang pertama tujuannya apa? Setelah mengamati gambar siswa mampu membuat peta pikiran. Yang kedua, setelah membaca cerita hebatnya dokter kami,
Siswa mampu menjawab pertanyaan seputar cerita. Yang ketiga, setelah mendengar cerita hebatnya dokter kami, siswa dapat menggambarkan pekerjaannya impian di masa sebelum Bapak melihatkan gambar-gambar pekerjaan yang ada di sekitar kita. Coba Bapak tanya, yang namanya pekerjaan itu apa? Untuk apa? Tujuannya bekerja itu untuk apa? Mencari uang. Apalagi? Cari makan. Apalagi? Menggapai cita-cita. Apalagi? Buat beli celana. Banyak sekali tujuan untuk bekerja. Ya. Yang terpenting yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Coba Bapak punya ini nih. Ada beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ini juga ada ya. Tuh. Ada beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita ya. Sama nggak? Sama ya. Tuh, banyak. Nah, coba perlihatkan. Ini yang mana? Ini ya. Ini apa? Pekerjaan apa? Pilot. Pilot itu pekerjaannya di mana? Di pesawat ya, mengendarai pesawat ya. Itu pilot ya. Siapa yang mau jadi pilot ada? Tuh, Pak Ijon pengen mengendarai pesawat. Enak. Kita dari atas lihat ke bawah, kecil-kecil banget. Ya. Nah, yang kedua, gambar apa coba? Pekerjaan apa? Yang mana polisi? Nah, ini polisi. Ya, ada yang pengen jadi polisi? Ada. Abi, Abraham, ya banyak sekali ya. Nah, polisi ini di mana? Ya, di kantor polisi. Untuk apa kita menjadi polisi? Untuk mengayomi dan melindungi warga Indonesia. Sangat luar biasa polisi ya. Terus apalagi? Coba ini. Mana guru mana Anda? Ada ya. Guru. Kayak Bapak nih guru nih. Bapak kerjanya jadi guru. Ini guru. Siapa ya? Ada yang mau jadi guru? Perempuan rata-rata pengen jadi guru ya. Biar apa jadi guru tuh? Biar pintar, biar bisa mendidik anak-anak, biar bisa memberikan ilmu supaya anak-anak menjadi pintar, cerdas ya. Nah itu. Selanjutnya, gambar apa lagi coba? Ada nggak pemadam? Nah ini, ada yang mau jadi pemadam? Oh, Abraham. Ya, pemadam tuh apa kerjanya? Kalau ada kebakaran, ya langsung pemadam. Pakai itunya di jalan-jalan, pakai mobilnya, yung gitu ya. Terus selanjutnya ini apa? Yang ada tani ya. Ada di sini yang orang tuanya jadi petani? Ada nggak? Airul ada. Ya, bagus petani itu. Ya, bisa menanam padi, menanam apa lagi? Jagung, menanam apa lagi? Padi udah tadi. Pisang, kacang, jagung. Ya, banyak sekali. Rambutan. Nah, ini nanti menghasilkan semua pekerjaan itu menghasilkan uang. Nah, selanjutnya nelayan. Nah, nelayan di mana kerjanya? Di laut. Menghasilkan apa? Ikan, ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang, ikan. Ada yang menghasilkan jasa, ada yang menghasilkan uang. Nah, itu ada beberapa pekerjaan di sekitar kita itu. Nah, ini apa ini? Astronot. Ada yang astronot? Ada yang pengen jadi astronot? Wih, mantap. Tuh ya. Biar bisa ke luar angkasa, kita ke luar bumi ya, lihat angkasa-angkasa yang di luar bumi itu. Nah, ini apa? Dokter. Ada yang mau jadi dokter? Ada nggak? Ada ya. Abraham pengen jadi dokter lagi. Biar apa dokter? Biar menyembuhkan orang sakit, bisa menolong orang ya.
terus bisa bermanfaat untuk orang lain, dokter. Nah, coba setelah setelah eh, setelah kalian melihat beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita, ya, ada dokter, ada apa lagi? Ada polisi, ada apa lagi? Astronot, apa lagi? Pemadam, guru, petani, nelayan. Nah, tentunya kalian ada suatu keinginan yang anak-anak pengen menjadi apa, pengen menjadi apa. Nah, setelah kalian melihat beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita, ya, setelah kalian, coba Bapak pengen kalian tuliskan perasaan kalian setelah melihat pekerjaan yang ada di sekitar kita, ya. Nanti ditulis, ada gambar kalian perasaannya senang, ada sedih, ada marah, ada takut. Nah, ketika misal kita lihat polisi, karena polisi takut, kita takut, gitu. Ada senang, saya melihat pekerjaan semuanya senang semua karena semua pekerjaan akan menghasilkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Nah, nanti kalian tulis perasaan kalian setelah melihat beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Nah, nanti tulis perasaan kalian, ya. Nanti ditempel ke depan. Tulis. Mau dikasih gambar emotnya, nggak apa-apa, ataupun tulisan senangnya aja, perasaan aku senang, gitu. Udah? Udah? Ya udah sini. Tempel ya. Napis. Ya, yang udah duduk lagi ya. Udah? Udah? Abi udah? Oleh Mas Abi udah? Oh, Abi digambar emotnya bagus sekali. Iya.
Abraham udah. Tempel. Ini Pak. Iya. Dan. Pak, kenapa ini Pak? Nih. Udah semua ya? Mantap, Papa bacakan nih. Ada Amel, senang perasaannya. Udah lagi Napi, senang lagi. Banyak perasaan yang setelah melihat pekerjaan-pekerjaan ini senang ya. Kenapa senang melihat beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita? Seru ya. Pengen menjadi, ada yang pengen jadi polisi ya. Ada yang pengen jadi pilot. Ada yang pengen jadi nelayan. Sehingga perasaan kalian merasa senang. Ada yang pengen jadi guru. Tadi perempuan banyak sekali yang pengen jadi guru. Ya, alhamdulillah ya. Untuk mengejar kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan, tentunya kalian harus belajar yang rajin, ya. Belajar yang rajin, kerja keras. Karena orang tua itu kalian bekerja untuk memberikan kalian kasih sayang, keperluan dan kebutuhan kalian, ya itu ya. Nah, baik, anak-anak hebat semuanya, konsentrasi. Nah, setelah udah kalian memberikan perasaan kalian, merasa senang. Nah, Bapak pengen ada satu siswa yang membacakan tentang hebatnya dokter kami. Coba siapa? Amel. Yo, dengarkan kita ya. Dengarkan cerita yang akan dibacakan oleh Mbak Amel. Yo. Yang keras ya suaranya. Semuanya nanti kita apa isi ceritanya? Nanti kita ada pertanyaan. Seorang dokter muda yang sederhana dan ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lagi merantau ke kota, dia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah dia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten Samarang. Semenjak dia pulang praktik di Balai Kesehatan Desa, harus sering mendengar dengan harga yang heran atas keputusan dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah menghasilkan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, hapus lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dinyangka akan untuk membentuk pola makan sehat. Lalu lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan sehat. Selama praktik di kota, dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya Dengarkan ya, semuanya dengarkan. Nanti isi cerita dan itunya apa? menyelenggarakan hasil desa tempat melahirkan dibesarkan. Ujar dokter Rana pada ayahku. Sejak muda, dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah cara terbaik untuk menyampaikan visi peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu bayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkan bahwa warga dapat membayar biasanya dengan sama. Ya, sama-sama kali jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca,
akhirnya Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan merendah hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Oke, sudah tepuk tangan dong buat Amel dong semuanya. Oke. Semuanya konsentrasi. Nah, tadi apa yang dibacakan oleh Amel ya, yaitu tentang hebatnya dokter kami. Menceritakan seorang dokter yang sangat luar biasa. Yang awalnya dokter, siapa namanya? Dokter Rana. Yang awalnya dari kampung, dari desa. Dia mempunyai cita-cita yang tinggi, yang sangat luar biasa, ingin menjadi dokter. Kenapa ingin menjadi dokter? Membantu desanya. Karena apa? Di warga desanya itu kebiasaannya sangat kotor. Kurang mencerminkan hidup sehat. Seperti apa? Cuci baju di sungai. Cuci piring di sungai. Masak mandi di sungai airnya. Ya, buang sampah sembarangan. Makanya dokter Ana ingin sekali menjadi dokter. Ya, untuk apa? Untuk menolong warganya, untuk merubah biar kehidupan di warganya itu lebih sehat lagi. Akhirnya dokter Ana belajar dengan keras, belajar tekun ya, untuk supaya bisa menjadi Kalian juga pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi polisi, pengen jadi apa lagi? Pilot, astronot. Itu tentunya tidak hanya kita angan-angan pengen kayak gini tapi nggak belajar ya percuma. Ya, tentunya kita harus dibarengi dengan apa? Kerja keras, berdoa, dan juga belajar yang tekun sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti siapa? Seperti dokter Ana. Ya, kenapa? Dalam cerita bahwasanya dokter Ana itu ayahnya sangat luar biasa. Ya, sering membantu warga, sering menolong orang-orang yang kurang mampu. Jadi sifat-sifat itu dokter Ana memiliki seperti ayahnya. Nah, sudah sekian lama tinggal di kota karena sudah menjadi dokter hebat, dokter Ana, akhirnya dia ingin kembali lagi ke kampung, ke desa. Ya, nah semuanya anak-anak hebat. Setelah kalian mendengar cerita tadi, ya, yang dibacakan oleh siapa? Amel. Nah, Bapak ada beberapa pertanyaan buat kalian. Coba bagaimana setelah kalian mendengar cerita tentang dokter Amel katanya. Setelah cerita tentang hebatnya dokter kami, yaitu dokter Rana. Perasaannya seperti apa? Senang ya? Karena ingin menjadi seperti dokter Rana, bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus, apakah alasan dokter Rana ingin menjadi dokter? Ingin membantu warga, membantu desanya biar lebih sehat lagi. Terus apa lagi? Karena melihat sampah. Karena kebiasaan di desanya itu sering buang sampah sembarangan. Bagus. Terus apakah perbuatan warga di desa itu perlu diteladani tidak? Perlu diteladani tidak? Tidak ya. Kenapa? Buang sembarangan. Kebiasaannya kok kotor. Kesehatan nggak bisa dijaga. Ya, masa air sungai buat masak, buat mandi, buat masak, buat diminum ya.
kan kotor ya, jadi nggak sehat. Jadi jangan jangan diteladani, nggak bisa diteladani hidup yang kotor itu. Kita harus merubahnya ya, merubahnya dengan lebih baik lagi. Nah terus apalagi? Sebutkan 3 sifat dokter yang harus diteladani, apa aja? Tidak ya, terus apa lagi? Baik, sopan, menghormati orang lain, tuh, membantu orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tuh, kita harus punya sifat-sifat seperti dokter Rana. Ya, kita di rumah ataupun di sekolah kalau buang sampah di mana? Buang sampah ya, jangan sembarangan di bawah meja. Kita di kelas, pojok-pojok kelas, nggak boleh, nggak sehat nantinya. Ya, kita harus seperti dokter anak, bisa hidup sehat. Diawali dengan diri sendiri, yaitu buang sampah pada tempatnya. Kalau ada teman kalian yang buang sampah sembarangan, kalian ditegur apa didiamin aja? Tegur ya. Tolong dong buang sampahnya pada tempatnya, jangan sembarangan. Itu nanti ini teman ini negur ini, jadi akhirnya semuanya buang sampah pada tempatnya. Nah, setelah kita semua bisa buang sampah pada tempatnya, akhirnya lingkungan kita bersih dan sehat. Itu ya. Nah, yang selanjutnya coba, jika kamu berada di posisi dokter anak, apa yang kamu lakukan? Misalnya nih kamu jadi dokter nih, kayak dokter anak. Yang ingin kamu lakukan itu apa? Membantu warga desa. Apalagi? Membersihkan sampah. Terus apa lagi? Membantu orang lain. Ya. Terus apa lagi? Kalau kalian menjadi dokter nih, dokter di kampung, kalian udah gede nih, ya, cita-citanya alhamdulillah kalian bisa nanti gede jadi dokter misal. Nih kalian mau apa kalau mau jadi dokter tuh? Ya, tadi ada yang bantu orang lain. Siapa lagi? Bantu warga, ya. Terus kira-kira bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Baik, semuanya, alhamdulillah, konsentrasi. Baik, untuk sekarang nanti Bapak ingin membuat kelompok untuk kalian berdiskusi, ya. Nanti kelompok ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Biar kita belajarnya lebih fokus, lebih enak, menyenangkan, coba kita bentuk kelompoknya, kita mejanya kita satu-satuin biar kita bisa belajar dengan senang, dengan fokus. Ya, yuk. Dari kelompok 1, ayo. Kelompok 1, kelompok 2 diberesin. Disatuin ya. Yuk. Ini agak maju. Yuk. Yuk. Nah. Sini aja. Melingkar ya, nanti duduknya melingkar biar kerjasama dan kerja kelompoknya itu mudah ya dan bisa fokus ya. Ya untuk kelompok 3. Yuk. Bisa. Ininya bangkunya tahu. Asin, mau disatuin ininya. Yuk kelompok 4-nya. Agak mundur. Enggak apa-apa. Ya, di situ. Agak mundur Abraha ya. Biar agak mundur. Udah diam itunya di situ ya. Tempelin itunya. Mi, Pami ke sana. Nah.
Oke. Nah, semuanya udah siap? Konsentrasi. Konsentrasi mulai ya. Kita berdiskusi bersama dengan teman-teman kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi dengan teman-temannya ya. Menanyakan saran dan ide dan masukannya, apa yang soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak. Ya. Siap ya? Masing-masing kelompok Bapak kasih lembar kerja ya. Lembar kerja yang akan diberdiskusikan oleh masing-masing kelompoknya. Ini ceritanya, ini nanti berdiskusi ya tentang ini ya. Kelompok 2, lembar kerjanya lembar. Nah, nanti ada yang bacain ataupun nanti nanya setiap masing-masing jawabannya ya. Nanti berdiskusi ya masing-masing. Untuk kelompok 3. Oke. Udah ke sini tah. Dah. Ini nanya jawabannya apa masih baru di kelompok 4. Kalau mau dibaca dulu. Nah, ini sih. Iya, ada di sini. Nah, ini ya. Nanti nomor 2, ini apa jawabannya, ini apa? Menurut kamu ini apa? Menurut ini kamu apa? Menurut kamu apa? Nah, nanti baru disatuin ya. Nanti nanya-nanya ya. Ini saling berdiskusi. Kamu misal nomor 2 bacain, ada yang bacain. Apa soalnya? Nanti menurut kamu apa? Jawabannya apa? Ini apa? Ini gitu ya. Nanti baru di kesimpulan kalian apa nih jawabannya gitu. Nah, paham ya cara diskusinya ya. Nanti ada yang bacain nih. Nomor 2 apa soalnya? Nanti ini apa? Menurut kamu ini apa? Menurut kamu ini apa? Menurut kamu. Nah, baru nanti disimpulin. Nah, untuk kelompok 1 paham? Nah, nanti dibaca soalnya ya. Nomor 2, kamu jawabannya apa? Kamu apa? Kamu apa? Kamu. Nah, baru nanti didiskusikan. Apa nih enaknya, bagusnya? Semuanya harus aktif ya. Harus bekerja sama dengan baik. Bersama dengan teman-temannya. Nah, dilihat. Nanti masing-masing kelompok nanti ada perwakilan 1 anak yang membacakan hasil diskusinya. Ya.
Hasil diskusi. Aku dipelajari Satu. Perwakilan ya. Ya, nggak apa-apa. Ke bawah juga nggak apa-apa. Barangkali ini sekecilan aja. Ini bisa kebaca. Yuk, cara diskusinya gimana? Abi bacain nih nomor 2. Nomor 2 udah ya, nomor 3. Bacain, nanya ke teman-teman kalian apa nih? Gitu. Nanti baru ditulis sama Abi. Apa nih tulisannya? Jawabannya gitu. Sok. Cara diskusinya ya gitu ya. Abi yang nanya. Boleh. Ya itu apa? Jika kamu berada di masa hidup karena apa yang belum Nah, iya apa jadi? Apa yang kamu lakukan? Nah, satu lagi kelompok 3, satu lagi. Enggak, nanti ya. Awas ya, siapkan perwakilan satu kelompok untuk teman kalian yang akan membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Udah semua? Ya. Abi nggak apa-apa, Abi.
Ya. Ya, nanti ada yang bacain ya. Satu aja. Perwakilan masing-masing kelompoknya. Udah ya. Nggak apa-apa. Pakatan teman-teman kalian. Iyalah. Nggak apa-apa. Udah semuanya? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3 udah? Kelompok 4 udah? Semuanya? Oke, semuanya konsentrasi. Udah? Siapa teman kalian yang masing-masing kelompoknya udah ada satu perwakilannya? Udah ada ya? Kelompok 1 udah ada? Kelompok 2 udah ada? Kelompok 3 udah ada? Kelompok 4 udah ada ya? Baik, hebat. Masing-masing nanti bacakan hasil diskusinya untuk membacakan perwakilan satu orang. Nanti dibaca soalnya, baru nanti dibaca jawabannya. Bisa? Oke. Mulai kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Boleh kelompok 1 siapa perwakilannya? Amin. Yuk kita dengerin dulu hasil diskusi dari kelompok 1. Jawabannya senang katanya. Oke, baik. Bagus ya jawabannya ya. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Siapa perwakilannya? Salsa. Boleh tepuk tangan buat Salsa dong. Udah berani. Rasanya senang. Pakai tepuk tangan dong, udah. Nah ya, kelompok 2. Luar biasa jawabannya tadi senang. Terus pengen bantu orang lain juga ya. Pengen jadi dokter kayak seperti dokter Ana. Baik, untuk selanjutnya yaitu di kelompok 3. Yuk, Abi. Boleh. Tepuk tangan buat Abi dong. Semangat. Senang jawabannya.
membuang sampah sembarangan. Apakah perbuatan warga desa patut diteladani? Tidak patut diteladani. Tidak patut diteladani ya. Tidak sombong, baik hati. Jika kamu berada di posisi dokter anak, apa yang kamu lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, baik, terima kasih. Bagus jawabannya. Sekarang giliran kelompok 4. Siapa perwakilannya? Abram. Oke, tepuk tangan buat Abram. Semangat dong. Teman-temannya kasih semangat. Oke, tepuk tangannya dong. Kasih. Baik, luar biasa. Baik, kita coba tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Nah, kelompok 1 udah mempresentasikan hasilnya, tadi diwakili oleh Amel. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu diwakilkan oleh Sasa ya. Jadi kelompok 3 sama Abi, dan kelompok 4 oleh Abraham, oleh KM ya. Jadi masing-masing sudah hasilnya sangat luar biasa. Nah, kalian sudah paham berarti bahwasanya untuk ya, tadi perasaannya semuanya kelompok 1 senang, kelompok 2 senang, kelompok 3, kelompok 4 alhamdulillah semuanya senang semua ya. Nomor 2 tadi ada beberapa jawaban yang berbeda, tapi emang sesuai dengan isi cerita tadi. Apakah alasannya Dokter Rana ingin menjadi dokter? Ada yang ingin membantu orang lain, ada yang ingin membersihkan, tidak buang sampah sembarangan ya. 3, apakah perbuatan warga desa patut diteladani? Tidak ya. Jawabannya semua tidak. Mengapa tidak? Karena perbuatan ataupun kebiasaannya tidak mencerminkan hidup sehat. Boleh. Yang 4 tadi sebutkan 3 sikap Dokter Rana yang patut diteladani. Ada yang jawab tadi baik, sopan santun, kelompok 3, tidak sombong, membantu warga, baik, luar biasa ya. Nah, yang 5, jika ini ngerasa diri kita ya, ngerasa diri kita. Jika kamu berada di posisi Dokter Rana, apa yang kamu lakukan? Jadi banyak sekali ya, bantu warga desa, membantu warga desa, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan baik lingkungan di rumah ataupun lingkungan di warga ya, sangat luar biasa. Nah, intinya ya, kalian benar-benar harus mencerminkan
mencerminkan hidup sehat. Nah, harus mencerminkan hidup sehat seperti apa yang dicontohkan oleh dokter semuanya. Coba Bapak tanya. Konsentrasi. Semuanya kurang kompak. Konsentrasi. Alhamdulillah. Gimana setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian? Perasaannya gimana? Enak ya? Berdiskusi dengan teman kalian, dengan satu kelompok. Kita bisa saling bertanya, saling sharing ya jawabannya. Apa nih jawabannya? Apa nih kesimpulannya? Apa ini permasalahannya? Nah, jadi enak. Ya, kalian berkolaborasi dengan teman-teman kalian, bekerja sama dengan kalian untuk apa? Menemukan suatu masalah yang ada. Ya, masalah yang ada seperti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan di setiap kelompoknya masing-masing. Baik. Anak-anak hebat, coba perhatikan. Perhatikan ya. Kita berada di terakhir kegiatan yaitu kesimpulan. Coba setelah kita belajar tentang hebatnya dokter kami, ya, hebatnya dokter, yaitu dokter Rana, yaitu tentang pekerjaan. Kembali lagi, orang tua kalian bekerja, semuanya bekerja semua, kerja, ya. Untuk apa bekerja? Untuk menghasilkan uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Jadi ada beberapa banyak pekerjaan. Ada beberapa banyak pekerjaan yang harus kita pelajari, kita pahami. Namun semuanya itu adalah tetap ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatikan semuanya. Konsentrasi. Masih konsentrasi ya. Terus apalagi pekerjaan adalah apa? Pekerjaan dapat menghasilkan ada uang, terus ada apa lagi? Terus apa lagi? Ada yang menghasilkan uang, ya. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Apa yang menghasilkan uang tuh? Coba contohnya. Bekerja apa? Seperti? Pilot. Terus? Polisi, nelayan. Yang menghasilkan barang? Petani menghasilkan padi menghasilkan uang dijual. Nelayan dapat ikan, nanti ikannya dijual menghasilkan uang lagi. Ada lagi jasa itu ada tukang cukur ya, tukang cukur dengan keahliannya, dengan profesinya. Nah itu. Terus selanjutnya pekerjaan dapat dilakukan, lihat semuanya, anak-anak hebat, konsentrasi. Lihat ke depan, lihat layar semuanya. Pekerjaan dapat dilakukan secara individu atau organisasi, tertutup atau terbuka. Ada yang sendiri, ada yang rame-rame bekerja tuh ya. Ya, ada yang sendiri, ada yang rame-rame, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kerjaan tuh. Kalian pengen senangnya sendiri apa banyakan kerjanya? Banyak, biar nggak jenuh, biar nggak diem aja ya. Nah, terus apa lagi? Coba lihat. Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Nah, jadi pekerjaan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup, untuk membutuhi semua kebutuhan. Terus, pekerjaan dapat membantu manusia untuk menciptakan dan berkreasi demi mendapat penghasilan. Nah, intinya pekerjaan itu apa sih? Untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan penghasilan. Nah, terus selain itu, mempelajari berbagai hal tentang pekerjaan juga dapat membantu kita untuk berinovasi, bersemangat lagi dalam mencari pekerjaan, dalam menggapai cita-cita. Ya, setelah kalian mempelajari pekerjaan, bahwasanya pekerjaan itu sangat penting dan utama. Ketika kalian nanti besar, tentunya kalian ingin bekerja. Ingin bekerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Ya, itu ya. Makanya tambah semangat lagi kita belajarnya. Nah, yang selanjutnya itu memahami pentingnya pekerjaan yang dilakukan orang tua. Ini yang penting. Ya, kita harus menghargai orang tua. Semuanya konsentrasi. Yang penting memahami pentingnya pekerjaan yang dilakukan orang tua. Orang tua kalian bekerja. Tiap hari banting tulang panas-panasan. Demi siapa? Demi siapa? Demi kita. Makanya kita harus apa? Harus bisa berbakti kepada orang. Harus bisa menjadi kebanggaan orang. Harus bisa memberi jasa-jasa orang. Tuh, ya. Jangan pura-pura sakit untuk tidak berangkat sekolah. Karena apa? Karena orang tua. Karena orang tua kalian berpura-pura tidak capek, pura-pura tidak lelah, pura-pura tidak sakit untuk selalu bekerja. Bekerja tuh capek banget, luar biasa. Coba bayangkan. Ada yang jadi bangunan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi polisi, guru apa. Capek nggak kerja? Capek. Keringat bercucuran, ya, kotor-kotoran. Demi siapa? Demi kita. Ya, kitanya harus bisa berbakti kepada orang tua, kasihan. Ya, dengan cara apa berbaktinya? Belajar yang rajin. Sholat juga yang rajin, ngaji juga yang rajin, doa orang tua yang rajin. Dan juga yang penting kalian nanti besar menjadi orang yang baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin ya, mudah-mudahan ya. Terus, menghargai setiap pekerjaan. Jangan merasa merendahkan pekerjaan-pekerjaan orang lain. Misal kita lihat ini, orang yang apa? Bangunan kotor ya, panas-panasan ya. Saya mah gila emen ka jam eta teh. Ataupun saya mah nggak suka ka jam itu kotor apa. Itu lagi bekerja, nggak boleh menghina, mengejek pekerjaan orang lah. Ada bapaknya yang ojek, itu mah anak orang ojek katanya, jangan ditemenin. Gak boleh. Itu mah bapaknya tukang petani, jangan ditemenin. Kita orang tuanya bos semua, nggak ditemenin. Nggak boleh. Menghargai setiap pekerjaan.
Kerjaan. Siapapun teman kita, orang tuanya, kita harus menghargai. Yaitu terus selanjutnya, selalu berusaha, bekerja keras dan peduli lingkungan. Nah, itu anak-anak hebat semua. Untuk kita bisa menghargai pekerjaan orang tua, bisa menjaga lingkungan supaya bersih, ya. Tiada lain supaya kita terus belajar dengan rajin, ya. Coba Bapak pengen tahu, kalian sayang nggak kepada orang tua? Kalian sayang nggak sama orang tua? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Hah? Karena sudah bekerja keras. Kenapa lagi? Membesarkan kita dari bayi sampai sekarang saat ini tanpa orang tua, tanpa dikasih makan orang tua, nggak mungkin kita bisa belajar, kita bisa sekolah, ya, ya kan? Nah itu, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita semua anak-anak hebat ini, mudah-mudahan nanti kelak besar nanti kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi TNI, semuanya gapai cita-cita setinggi langit. Ya, kata Bapak ingat kata Insinyur Soekarno bahwasanya cita-citalah setinggi langit. Kalaupun jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang. Masih enak nggak di bintang-bintang? Masih enak ya. Oke. Semuanya konsentrasi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semuanya boleh beres-beres terlebih dahulu. Siapin. Boleh ininya dikumpulin. Dikumpulin. Semuanya tangan ke atas dulu. Oh, belum ya? Bersama-sama semuanya tangan ke atas. Saya nara dulu. Gelang. Gelang pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa nakal? Buat apa nakal? Nakal itu tak ada gunanya. Buat apa nangis? Buat apa nangis? Nangis itu
Konsentrasi. Nah, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa pulang seperti biasa, kita dipimpin doa oleh ketua kelas. Silakan. Qaim wal as. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Kelompok 1. Salam. Salam. Kelompok 2. Assalamualaikum. Salam. Kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum.